Video ini saya buat untuk tugas akhir Ekonomi Makro Islam dengan dosen pengampu Ibu Ayu Azahra. So, keep watching guys. Outlook Ekonomi Indonesia. Apa itu Outlook Ekonomi? Outlook Ekonomi adalah rangkuman kegiatan ekonomi pemerintah yang berisi rencana pemerintah dalam melaksanakan perekonomian. Di antaranya yaitu rencana pembangunan dan juga kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah untuk merencanakan perekonomian di Indonesia pada tahun yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini diprediksi akan tumbuh melambat. Ketidakpastian ekonomi global yang diperkirakan masih terus berlanjut. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina menjadi salah satu faktor melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Seperti yang kita ketahui, saat ini Indonesia sedang dalam masa pandemi virus corona, yang mana saat ini virus tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pemerintah memprediksi kinerja perekonomian hingga akhir tahun ini akan tumbuh di kisaran minus 0,4% hingga 1%, yang mana angka tersebut jauh lebih rendah dari proyeksi perekonomian skenario berat yang sebelumnya sempat disebutkan oleh pemerintah, di mana perekonomian masih bisa tumbuh di kisaran 2,3% hingga akhir tahun. Dari penurunan tersebut, dapat kita ketahui bahwa pandemi virus corona ini memberikan dampak yang cukup besar bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia. Dampak perekonomian ini ke depannya akan mempengaruhi terhadap penyesuaian anggaran pendapatan belanja negara. Setidaknya ada dua hal utama dalam penyesuaian di APBN. Dampak pertama adalah di sisi tanggungan negara. Hal ini akan berdampak pada anggaran belanja yang semakin besar untuk menjaga agar ekonomi tetap stabil dari gempuran virus corona. Kemudian yang kedua adalah adanya tambahan beberapa belanja negara agar ekonomi tetap berjalan dalam koridor yang semestinya. Presiden Jokowi telah menandatangani peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan virus corona, serta menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta sistem keuangan. Untuk melaksanakan peraturan pemerintah, pengganti undang-undang tersebut diterbitkan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian APBN tahun anggaran 2020. Saat ini pendapatan dan belanja negara mengalami pertumbuhan negatif dibandingkan tahun lalu, sedangkan defisit mengalami peningkatan terhadap PDB lebih tinggi dibandingkan 3 tahun terakhir. Penurunan pendapatan negara saat ini salah satunya diakibatkan adanya penurunan penerimaan pajak negara dengan adanya kebijakan insentif pajak bagi pelaku usaha. Insentif pajak ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam menjaga perekonomian Indonesia yang tertuang dalam PMK Nomor 44 Tahun 2020. Tujuan dari insentif pajak itu sendiri adalah untuk meringankan beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak saat pandemi ini. Hal ini untuk mempertahankan arus perekonomian agar pengusaha lebih bergairah dalam melakukan aktivitas ekonominya. Pada masa seperti ini, sektor UMKM justru menjadi sektor yang paling rentan dan terdampak. Karena krisis pada masa pandemi ini membuat terbatasnya aktivitas sosial yang mengakibatkan terhambatnya transaksi ekonomi. Ditambah lagi semakin langka dan mahalnya bahan-bahan produksi. Di sisi lain, daya beli masyarakat juga menurun karena pengaruh aktivitas keluar yang sangat terbatas. Sektor keuangan sosial Islam dalam menghadapi krisis perekonomian ini memberi tawaran melalui zakat, infak, dan sedekah sebagai salah satu solusinya. Posisi zakat dapat digunakan sebagai media untuk meningkatkan stimulan konsumsi dan produksi mustahik
yang akan menghasilkan permintaan. Hal ini jika dapat dilakukan secara paralel akan menghasilkan permintaan. Jika keadaan ini dapat terbentuk, lambat laun akan mengembalikan keseimbangan transaksi ekonomi di masyarakat. Zakat, infak, dan sedekah secara konseptual memang dapat membantu meningkatkan konsumsi dan produksi mustahik. Secara agregat, dapat berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya di era new normal. Namun demikian, besar jumlah dana yang dimiliki sektor ZIS relatif masih kecil. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis, efisien, dan taktis dalam menopang ekonomi mustahik dari dampak pandemi corona saat ini. Kesimpulan dari beberapa hal yang telah saya bahas dalam video ini yaitu saat ini Indonesia dan dunia sedang dilanda pandemi virus corona. Pandemi ini memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian di Indonesia. Dampak masalah ini juga mempengaruhi APBN Indonesia pada tahun 2020 ini, yang menyebabkan defisit mengalami peningkatan terhadap PDB lebih tinggi dibanding 3 tahun terakhir. Pada saat seperti ini, zakat dapat menjadi salah satu alternatif untuk membantu perekonomian masyarakat.